Shalom Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita masih diberi kekuatan mengarungi tahun baru sampai tiba di hari ini, Rabu 29 Januari 2025. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan pola pembacaan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Sebelumnya mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur kepadamu Bapa kalau hari baru masih menjadi anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami di hari ini. Saat ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan lewat media YouTube ini. Kiranya Tuhan beri kami hikmat dan pengertian agar ketika kami mendengar dan merenungkan bagian firman hari ini, kami dapat mengerti, memahami isi hati Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya Pendeta Radot Simanjuntak, Gembala Sidang GKI Sola Gracia Sorong akan menghantar kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 8 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dalam terjemahan baru Alkitab jilid yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tema perenungan firman hari ini adalah menghormati firman Tuhan. Ada satu pertanyaan bagi kita sekalian yang mendengarkan renungan hari ini. Bagaimana cara kita menghormati firman Tuhan? Firman Tuhan pada hakikatnya tidak berhenti hanya pada pengertian sebatas firman yang kita baca dalam Alkitab. Firman Tuhan juga bisa diartikan dengan khotbah atau renungan yang disampaikan oleh para pelayan, baik itu pendeta, majelis, diaken, guru-guru sekolah minggu, dan atau orang-orang yang juga dipercaya memberitakan firman Tuhan. Untuk itu, ketika kita melihat firman Tuhan tidak hanya sebatas pada kitab suci atau Alkitab, melainkan juga berada dalam pengertian khotbah atau renungan yang disampaikan oleh seseorang, maka sesungguhnya ada banyak cara bagaimana kita menghormati firman Tuhan. Kalau kita melihat Nehemia 8 ayat 6, cara orang Israel menghormati firman Tuhan adalah mereka berdiri sesaat setelah Nabi Ezra membuka kitab itu. Berdiri saat membuka dan membaca firman juga dilakukan di banyak gereja termasuk oleh GKO. Tujuannya jelas, satu, yaitu untuk menumbuhkan rasa hormat kepada firman Tuhan yang hendak dibaca, sambil berharap kita juga sungguh-sungguh mendengar firman itu dibacakan dan diuraikan dalam perenungan firman. Tetapi pertanyaan berikutnya bagi kita sekalian adalah, apakah menghormati firman Tuhan bagi kita hanya sebatas kita berdiri ketika firman-Nya itu hendak dibaca oleh para pelayan, baik pendeta dan majelis dalam peribadahan? Atau sesungguhnya ada cara lain kita menghormati firman Tuhan? Selain berdiri ketika bagian firman dibacakan, ada cara lain bagaimana kita menghormati firman Tuhan. Kalau orang Israel berdiri begitu kitab dibuka oleh Nabi Ezra, maka dalam konteks kehidupan kita saat ini, ketika firman hendak dibuka, dibacakan, disampaikan oleh para pelayan, marilah kita mulai dengan mempersiapkan diri mendengar penyampaian firman itu dengan sungguh-sungguh. Dalam ibadah yang kita lakukan, kerap kali ketika firman akan disampaikan, difirmankan, diuraikan oleh para pelayan, seringkali kita segera tidak fokus mendengarkan perenungan firman. Ada yang memilih bermain HP saat firman Tuhan diberitakan. Ada yang memilih keluar saat firman Tuhan diberitakan. Ada yang mengunyah permen saat firman Tuhan diberitakan. Tentu ketika kita melakukan hal tersebut tidak mencerminkan diri kita benar-benar dan sungguh-sungguh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih menghormati firman Tuhan dan para pelayan yang menyampaikannya. Kisah Nabi Ezra yang membuka kitab suci yang direspon dengan segera oleh orang Israel kiranya menambah makna bagi kita bagaimana menghormati firman Tuhan. Zaman tentu akan semakin maju, teknologi akan semakin mempengaruhi peribadahan dan penyampaian firman Tuhan.
Ada di masa seperti apapun kita ke depan, marilah kita belajar dari teladan orang Israel hari ini. Mereka tidak hanya merespon firman, melainkan mereka sungguh-sungguh membawa diri mereka untuk menjadi bagian dari firman yang disampaikan. Mereka membiarkan firman Tuhan itu merasuk dalam hati pikiran mereka, dan dengan fokus mereka menerima firman yang dibuka oleh Nabi Ezra. Untuk itu, seperti yang diteladankan Nabi Ezra dan bangsa Israel bagi kita hari ini, di mana mereka sungguh-sungguh memberi diri menerima dan mendengar firman Tuhan, maka sebagai umat Tuhan, marilah kita juga membiasakan diri untuk menerima firman dengan kesiapan dan dengan kesungguhan di hadapan Allah. Marilah kita tidak mengeraskan hati ketika firman Tuhan disampaikan. Marilah kita tidak bermain HP saat firman Tuhan disampaikan, melainkan marilah kita memberi diri dibaharui oleh firman Tuhan sebagai bagian dari cara Allah menyapa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa kalau kami masih diizinkan oleh Allah untuk kembali merenungkan bagian firman dengan menggunakan metode 4M di hari ini. Kami sungguh meyakini bahwa firman yang kami dengarkan seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, di mana benih itu akan tumbuh menghasilkan tunas baru di ladangnya, dan kami akan percaya tunas itu adalah kami ketika kami akan kembali dalam setiap rutinitas dan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Bapa Allah senantiasa memampukan kami sehingga kami tidak hanya mampu membaca dan merenungkan firman, melainkan kami juga sungguh-sungguh mendengar dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan pelayanan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian perenungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.